uh, di TV ya, kita pakai TV. Sebenarnya IoT-nya kita mengarah kepada yang namanya belajar daring tanpa kuota. Oke, besok Kak Onoe Purbo akan bicara bagaimana caranya membuat servernya. Nah, kita di sini yang akan bikin gimana caranya. Ini kita punya apa ya? Punya jadi kalau tadi yang ngikutin kelas Python, ini bersambung. Kelas tadi di Python, sekarang kelas nyambung di IoT. Jadi kalau ikut kelas Python, masuk ke kelas ini, itu udah nyambung. Karena apa? Karena materinya isinya Python. Ya, gitu kan. Hari ini Python. Jadi sebenarnya ini gelar sakral Python. Sudah. Oke ya. 1 jam saya akan pandu, teman-teman nanti bisa mencoba mengeksplor alat-alatnya. Yang pertama, saya akan share. Itu ada yang namanya bot. Jadi kalau bikin IoT itu robot-robotan. Kalau saya bilang robot itu ada robot-robotan, saya tidak bisa keluarkan karena kemarin ditaruh si robot sampahnya, saya taruh, belum saya aktifkan lagi. Kita kemarin bikin robot sampah. Bikin robot, benar-benar bikin robot. Nah, itu pakai Arduino. Sekarang teknologinya makin kemari makin berkembang. Sekarang ada namanya ESP32. Saya akan share ESP32. Oke, ESP32. ESP32. Saya lebih banyak pakai menggunakan ESP32. Ini alatnya lebih kecil. Oke ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini ukurannya, ini gambarnya. Ini ukurannya agak lebih kecil dibandingkan Arduino. Oke. Nah, ini udah punya WiFi. Dia sudah punya WiFi, punya Bluetooth. Jadi koneksinya IoT itu Internet of Things. Jadi kalimatnya itu. Internet itu sebenarnya internet itu kalimat adalah internet protokol ya. Ingat. Jadi kita selalu bicara internet itu adalah YouTube dan sebagainya. Jadi internet protokol itu yang berbasis TCP IP. Kalau yang tadi ikut kelas jaringan pindah ke sini aman. Tapi yang tadi nggak ikut kelas jaringan pusing lagi dia. Yang tadi nggak ikut Python gitu. Jadi itu kelas sebenarnya saling antara ini dengan kelas yang ini itu ada kelanjutannya. Jadi ini namanya ESP32. ESP32 ini saya nanti akan keluarkan ESP32-nya. Tadi gimana ya? Saya tadi ngeluarin ini aja lah. Oke, ntar saya keluarin dulu. ESP32, nah ini fungsinya sebagai board control. Dulu namanya microcontroller. Zamannya Kakak Ardo, mudah-mudahan Kakak Ardo nggak ada di sini, nggak dengar ya. Zamannya Kak Ardo itu masih zaman kuliahan dulu. Itu dia masih menggunakan sistem microcontroller, Micon namanya. Itu menggunakan Atmel. Jadi sistemnya masih menggunakan codingan assembler. Oke. Nah, sekarang ini namanya embedding system. Nah, ini tetap kita menggunakan binary pakai assembler, tapi sudah menggunakan bahasa yang agak bisa dimaklumi, yaitu bahasa C. Oke. Jadi ini untuk developernya. Kita ngedevelop IoT ini mau dijadiin apa? Mau dijadiin robot? Ya bisa. Mau dijadiin apa? Terserah. Nah, salah satunya lagi adalah komputer mini. Ya, seperti ini yang saya pegang. Iya, mati. Cakep saudara-saudara. Ini komputer mini. Oke. Ini komputer mini. Ini teknologinya ARM, prosesornya. Ini sama. Dia punya, yang kita butuhkan sebenarnya adalah, saya cabut dulu ya. Saya matikan dulu TV-nya biar nggak berbalik. Oke. Saya cabut dulu. Oke. Saya cabut dulu. Oke, di sini ada pin GPIO. Ini colokan-colokan ini. Sebenarnya ini yang kita akan jadikan untuk komunikasi dengan sensor. Jadi terserah kakak-kakak mau pakai ini, mau pakai ESP32. Kalau pakai ini namanya OS-nya bisa ditaruh dalam sini. Jadi operasi sistemnya seperti Android, Debian, Linux, ini bisa ditaruh di sini. Oke ya, saya. Kita bikin caranya kayak gimana bikin ke sininya. Nah, kalau IoT yang ini sama juga. IoT ini karena dia juga punya kaki-kaki ya. Punya kaki-kakinya sama itu di bawah. Kaki-kakinya. Si kaki-kaki. Mana kaki, yang mana kaki. Alah, ya. Pokoknya itu dah, titik-titik ini nih. Yang sudah saya share, itu titik-titiknya itu adalah kaki-kaki mereka, pin namanya, pin. Untuk kita melakukan komunikasi dengan sensor. Jadi sensornya terserah, tinggal beli alat-alat sensornya, kemudian dicolokkan ke sini, kita program.
gitu loh. Jadi kita main di programnya. Untuk membuat ini, untuk mengeluarkan kocek pribadi, kalau untuk dibandingkan kita harus beli komputer cukup mahal, ini bisa dijadiin server. Oke, mentok-mentok. Oke, teman-teman, mentok ya. Oke, sudah mentok banget. Harganya mahal banget, Kak. 800.000 itu lumayan mahal. Oke, baik. Kita akan ada alternatif, yaitu beli set-top box bekas. Ini set-top box bekas. Set-top box bekas ini bisa dijadiin server, sekaligus bisa dijadikan controller untuk board IoT. Oke, kebayang kan? Oke, ini boardnya. Oke, jadi ini bisa dipakai. Harganya kalau nggak salah lagi 250.000. Oke, bisa dipakai untuk untuk kita ngoprek. Kalau ini harganya di atas 800-an. Karena masih grace. Saya nggak tahu ya yang jualan second. Tapi kalau ini rata-rata banyak second. Ini isinya Android, bisa kita aprak-aprik jadi Debian. Oke, itu cara pertama. Jadi kita kenal alatnya. Nah, si sensornya itu banyak banget. Ya, sensornya banyak. Ada sensor namanya ultrasonik untuk melihat. Jadi kalau robot itu kan mobil-mobilan, kita zaman anak-anak SMK sekarang itu ada lomba untuk bikin robot. Jadi ada sensor pakai ultrasonik. Jadi kalau dia jalan, ultrasonik itu buat mengukur jarak. Jadi pada saat misalkan 5 cm dia berhenti. Itu kita yang bikin program. Kemudian ada sensor namanya sensor warna, sehingga dia baca warna merah dia berhenti, warna hijau seperti ini. Itu banyak sensor dan harganya cukup lumayan, bisa buat teman-teman ngoprek biayanya ya. Jadi oke, saya akan alihkan dulu nanti sebelum ke gambar. Oke, siap. Baik, keren. Aduh, saya sudah ganti baju lagi. Tadi barusan aja. Mohon maaf. Saya ke pramuka. Sekarang udah berubah lagi. Hari ini ada 4 kelas webinar beda-beda. Ngajarin orang desa untuk pinter IoT. Oke. Kita lanjutin lagi. Oke. Jadi contohnya kita buat lagi cari namanya sensornya, namanya sensor untuk ada namanya sensor gerak, itu yang bagus namanya sensor apa ya? Sensor gerak tuh yang putih-putih. PIR sensor. Oke, ini PIR sensor. Silakan teman-teman cek aja. Nah, ini pin sensor tujuannya untuk biar gerak. Dia sensitif banget sama gerak. PIR sensor ini biasanya kalau kita pakai untuk IoT, untuk bukan kebencanaan, misalkan buat pencuri, untuk jaga warung kita agar ada yang masuk ketahuan gerak-geriknya, langsung dia kirim data lewat SMS. Itu untuk si PIR. Ada lagi yang namanya sensor ultrasonik. Nah, ini harganya ada yang ini udah mulai alhamdulillah ya. Subhanallah sekarang harganya. Cantik sekali. Sejak pandemi dan sudah mulai banyak orang yang menggerakkan IoT, harganya sudah mulai naik. Kemarin lumayan, bisa masih beli 5.000 perak, sekarang udah nggak ada. Sekarang harganya di atas 10.000, 20.000. Jadi berbahagia sekali yang sudah belajar ngoprek kemarin. Ini harga-harganya ya. Oke, ini sensor untuk dia untuk baca jarak. Jadi jaraknya kemampuannya cuma 4 meter. Jadi kalau mau tambah lagi jaraknya lebih jauh, itu harus kalau lebih dari 4 meter ada sensor ultrasonik lagi, itu makanya menggunakan infrared. Itu jaraknya lebih jauh lagi. Pakai jalur inframerah. Oke. Nah, sekarang kita buatin bagaimana mengenal IoT. Saya akan buat langsung bagaimana bikin server mini. Anjay, server mini. Oke ya. Halo, kakak-kakak bisa bersuara? Langsung diajarin edan sekalian. Halo, para peserta kegiatan ini itu pasti kaget. Dia salah masuk kali, belajarnya langsung blag. Tadi yang Python langsung belajar ngoding, sekarang masuk ke sini langsung diajarin bikin. Ini akan kita jadikan yang akan besok diajarkan oleh Pak Ono. Pak Ono akan ngangkat ini media belajarnya, karena apa?
LMS atau Learning Management System-nya itu kadang-kadang kita buat itu beratnya bukan main. Nah, sekarang kita akan buat bagaimana caranya Learning Management System bisa bekerja di laptop kita. Di komputer yang kecil-kecil ini. Pokoknya kita hobi yang kecil-kecil. Untung di sini laki-laki semua. Nggak ada laki-laki perempuan. Saya kan dari tadi kelasnya nggak ada kelas laki-laki perempuan apa laki-laki semua. Oke. Mungkin kayak yang pertama, yang sudah ngoprek alhamdulillah, yang belum kita kasih tahu caranya. Pertama, downloadlah ARM Debian. Jangan pakai Debian yang asli. Kalau Debian yang asli buat kelas-kelas kayak siapa Kak Ardo itu yang udah jago-jago. Buat kita yang apa ya? Yang gampang-gampang aja deh ya. Ya ARM Debian karena sistem konfigurasinya udah ada. ARM Debian saya menggunakan namanya Orange Pi Lite. Oke, saya pakai Orange Pi Lite. Dusnya mana tadi dusnya? Alah, dusnya hilang. Saya menggunakan Orange Pi Lite. Ini sudah ada Wi-Fi-nya. Ting 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 ting. Ini pakai Orange Pi Lite. Harganya lebih murah dibandingkan saya beli dulu masih zamannya kita ngembangin namanya Printis. Printis.id itu adalah para penggemar Raspberry Pi kumpul di sana, kita ngembangin robotika. Jadul lah itu, jadul. Zaman saya masih hobi yang lain. Ini harganya lebih murah dibandingkan Raspi, terutama Raspi 4 sekarang harganya fantastik. Ini lebih murah, kalau teman-teman bisa dapat harga yang lebih kecil lagi bisa. Oke. Ini yang ini nih, ini kita akan masukkan yang kita butuhkan ini adalah cuma memori. SanDisk. Oke, selesai. Karena kita mau dijadikan media belajar online, maka harus ada ukurannya. Ukurannya usahakan di atas 32 GB. Oke. Jangan yang kecil. Karena kita akan nyimpen media belajar di dalam sini. Oke, jadi media belajar, PDF, buku-buku anak SD, SMP, sehingga mereka bisa belajar, cukup pakai ini, nanti ini akan connect, ini kan ada wifi-nya nih antenanya. Nah, si handphone, handphone saya kemana lah, hilang kali. Ini handphone, nah ini nanti dia connect ke sini, kemudian dia buka browser, buka IP-nya, dia dapat layanan belajar dari secara free, nggak pakai kuota. Gitu aja sederhana. Kalau ini mau dijangkau lebih jauh, menggunakan saya di sini pakai teknologi IoT-nya yang murah. Mohon maaf kalau nanti ada yang lihat, ya murah banget. Oke. Ini adalah untuk access point. Jadi untuk meluaskan jaringan kita cukup pakai ini aja. Oke ya. Aduh, ini kayaknya harus dicolok. Aduh, tobat. Kalau kan ini udah mulai laptopnya udah 4 hari 4 malam nih disiksa oleh Kak Ardo ini, oleh Pin Saka ini suruh kerja. Oke, ini hanya untuk memperluas jaringan. Jadi dari sini dia akan connect ke sini, ini akan memperluas jaringan, dapat IP-nya agak lebih banyak, sehingga teman-teman di satu komplek perumahan, satu komplek atau RT itu mereka bisa dapat akses. Saya tidak bawa lagi yang eksternal outdoor. Saya selalu menggunakan yang murah. Pertanyaannya, murah itu kok murah sih Kak? Nanti aksesnya gimana? Oke, itu kembali lagi adalah bagaimana kita membuat aplikasi yang gampang atau lancar bisa berselancar di media-media yang murah. Kayak gitu. Oke, sambil kita lanjutkan lagi. Itu IoT-nya. Jadi IoT Internet of Things itu bukan hanya bicara sensor dan lain sebagainya. Salah satunya diantaranya kita memanfaatkan ini untuk menjadi alat belajar daring. Oke, sambil ke kanan kiri. Oke. Ini servernya keren banget. Nanti kalau di sini ada Kak Debi dan lain sebagainya, Kak Debi, kayaknya nanti malam kita harus reset ulang server. Oke. Caranya sudah itu kita cari namanya ARM Debian Orange Pi Lite. Oke, kita download dari sini. Oke ya. Saya sudah download. Oke. 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 Petunjuknya ada. Mohon maaf teman-teman, teman-teman belum sempat nguploadin ke media belajar. Jadi teman-teman bisa tahu. Ini kita download. Nah, ini kita pakai modelnya ini sama kan gambarnya, gambar sama si ini tampilan sama.
Ini kita pakai Orange Pilot H3 lumayan 4 core. Gila gak? Kecil-kecil 4 core men. Black. Kita lihat bener nggak nih 4 core. Silakan download Armbian Buster-nya. Jadi ini kita download, setelah kita download klik nanti kita isi. Karena saya sudah download, saya akan isi ini kita isi memori yang kita tadi, yang itu saya pakai converter, oke. Saya pakai converter, oke. Sudah ini saya masukkan ke komputer laptop saya. Oke, sekarang saya akan isi dengan ini. Cara ngisinya gampang banget. Kalau pakai Linux, pakai Ubuntu itu cukup dibuka ya hasil mana sih? Download. Oke, ini ada hasil ekstrakan 1,2. Saya tinggal nge-restore. Klik sebelah kanan, pilih This Image Writer. Pilihnya This Image Writer, klik. Oke, kita akan nge-restore ke flash disk kita yang 16 GB. Oke, kita start restoring. Pilih dan restore. Oke. Kita sedang memindahkan image yang tadi ke dalam ke dalam si memori. Kita tunggu beberapa saat. Saya tidak akan ngajarin kita kenalin. Jadi IoT Internet of Things itu banyak. Jadi Internet of Things itu adalah gimana yang bersentuhan dengan segala sesuatu, apalagi nanti ada IP versi 6. Kalau teman-teman yang masuk jaringan tadi, nanti ikutin lagi kelas jaringan. IP versi 6 itu sudah tidak lagi pakai NAT, tidak lagi forwarding, tidak ada macam-macam jaringannya. Itu udah langsung mantep cuy. Nah, nantinya IoT itu bergerak ke industri 4.0, ke IP versi 6. Aduh, hari ini saya tarik napas. Silakan kakak kalau mau bertanya silakan di chat, nggak usah ragu. Oke, saya baca di chatnya. Absennya sudah di-share kak, semangat wah kakak. Kak Jo tuh baterai lebihnya ada 20%, saya sudah colokin. Oke. Ini cara membuat server mini, dan saya kalau teman-teman ke markas besarnya saya di sini itu komputer mini ini jadiin server. Gitu loh. Jadi server dan ngelayanin hosting. Nggak kebayang. Tapi hostingnya cuma Python, yang lain nggak diterima. Jadi saya hanya ngerjakan Python, itu bisa mereka connect. Bahkan servernya ada di sini. Pertanyaannya gimana caranya itu biar si komputer kita yang ada di rumah bisa dipanggil sama di luar. Silakan masuk di pythonasia.id, itu di sana teman-teman bisa test case namanya VPN, teknologi VPN free, nggak bayar. Silakan komputer kakak-kakak bisa connect ke satu subdomain yang sudah di-free-kan. Ya, udah sampai kayak gitu kita mikirnya. Udah jadi, bukan ini, sudah jadi. Ting-nong siapa sih? Ting-nong. Oh, di WhatsApp kali ya? Oh, enggak. Belum, Kak. Adik-adik ada yang join sini belum, Kak. Oke. Twitternya saya juga belum. Nah, ini yang tadi. Nah, ini aplikasinya. Nanti aplikasi ini kita taruh di sini. Secepat apa dia bekerja di komputer mini ini, kemudian kita remote. Oke, master boot record sudah jadi. Saya cabut. Oke, sudah ya. Saya ambil. Terus selesai. Saya masukkan ke sini. Tara. Saya masukkan HDMI. Biasa pertama. Kemudian ini buat keyboard, ada keyboardnya. Keyboardnya gede, semua komputernya segede upil, aneh. Oke, udah jadi. Selanjutnya kita masukkan. Saya akan tampilkan ke TV. Oke. Hop. Oke, kita nyalakan. Terus. Oke. Tunggu. HDMI 2.
Tunggu, dia agak ngebutnya emang agak. Bentar. Nah, suka kaget begini dia. Ini udah dicolok, cabut. Nih, masuk kau. Oke. Oke, sudah. Udah nih. Jadi berarti kita tinggal setting, koneksi ke internet, kemudian kita install Python, dan kemudian aplikasi di kelas Python itu nanti dikasih aplikasi, kita bisa jalankan ini menjadi server IoT. IoT-nya bisa dijadiin server menjadi, kita menggunakan namanya MQTT. Kalau nggak salah lagi nanti ada materi MQTT, mudah-mudahan bukan saya. MQTT itu adalah Mosquito, di mana kita mengirimkan data itu dari alat sensor kemana ke sini kan MQTT-nya. MQTT-nya nanti, nah kita kayak gimana? Ini saya login dulu. Ya mati lagi. Oke, sabar semuanya. Saya tampangnya nggak ada di sini, tapi karena saya kasih TV teman-teman. Oke. Sudah nih kayak gini. Oke, sekarang ada perintahnya, diantaranya saya nanti akan remote komputer yang tadi ini. Kita koneksikan dulu ke internet. Koneksikan ke wifi kita terdekat. Ini passwordnya. Alah, kan suka kayak gini nih. Yang penting jangan ketoel. Ya malum, komputernya suka kalau ketoel. Saya tempatnya kecil, jadi oke. Suara saya kedengeran ya? Iya.
Mohon izin, kakak-kakak semua saya ngopi. Ngopi, Kak. Lanjut, Kak Ju. Oke. Masih BRTFS. Ini apa? Laptop komputer ini memang bukan sensitif. Jadi karena saya belum masukkan ke apa? Ke dalam jadi iya. Ketual dikit mati. Sebentar. Dah. Nah dong. Alah. Kenapa kayak ini? Dah. Oke, tua dapat. Dah. Sebentar. Oke, teman-teman. Ya, ngalum. Kita langsung tes. Langsung buat sesuatu sehingga hasil kegiatan ini tuh benar-benar kalau tadi disampaikan oleh Kak Ganjar harus membuat sesuatu dan dengan pengetahuan yang kita buat sesuatu. Besok itu akan dikupas sama sama Kak Ono Purbo yang akan ngupas. Kalau saya cuma hobi yang ngecek kayak gini ya lah ya. Orange Pilot, loginnya turut. Password pertamanya 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Nanti passwordnya minta diganti 1 2 3 4, saya ganti milenial 1 2 3 4 5. Password lagi milenial 1 2 3 4 5. Oke, sudah saya masukkan ini milenial. Oke, passwordnya milenial adalah ini gampang, milenial. Yes. Oke, sudah jadi LS. Baik. Saya clear. Ini komputer udah. Oke. Saya akan konfigurasi dia. Pakai ARM Debian gampang, tinggal ARM Debian. Saya udah di ARM Debian config. Oke, kita akan konfigurasi. Enak banget. Selesai. Ini konfigurasi. Jadi kita konfigurasi nggak kelihatan ya gambarnya ya. Ya mohon maaf lah. Pokoknya kelihatan lah seperti ini. Itu nanti ada network pilihan. Saya bingung nih. Apa? Kalau saya buka begini ya. Nggak kelihatan nih. Ya pokoknya kelihatan lah ya. Network pilih namanya wireless di sini. Oke, kemudian kita connect ke WiFi. WiFi-nya udah ada ya. Nanti nggak ada. Saya tinggal connect. Tua dapat. Saya connecting. Oke. Quit. Selesai. Cancel. Exit. Oke, kita ping google.com. Google.com. Oke, sudah jadi. Oke. Komputer ini sudah bisa diakses oleh kita. IP-nya adalah Ctrl+C if config. IP-nya adalah 192.113. Oke, teman-teman, sekarang kita akan remote. Share. Ting dung. Oke, saya akan share gimana caranya kita masuk ke komputer yang kecil tadi. Oke. Caranya sebentar, ini saya kebanyakan gini nih. Nah, yang punya saya mana nih? Kontrol yang lain. Aduh, mampus. Aduh. Sebentar. Saya harus matikan dulu. Oke, stop video. Biasa harus di stop dulu, baru saya harus share. Sebentar ya kakak-kakak. Oke, aman server. Saya share dulu. Share screen. Share. Oke, baru videonya saya edit. Mana sih ngidupin video? Shoot. Oke. Baik. Sekarang kita akan coba koneksi ke si jaringan ini. Oke, shell. Clear.
Oke. Nah, sekarang kita akan coba ping dia. Pingnya itu IP-nya 192.168. Saya pakai komputer ping 192. Ngeping itu sebenarnya cuma ngetes aja dia nge-replay atau tidak gitu doang sih sebenarnya. 192.168 sebenarnya nggak juga menjadi utama karena bisa jadi kalau saya blokir kita nggak bisa ngedapat apa IGMP-nya, ya udah kita nggak bisa tahu ditangkap atau enggaknya oleh sistem. 192.168.1.13. Oke, ping udah jalan ya teman-teman, udah kelihatan ya. Berarti kita bisa akses si Orange Pi ini lewat sini. Caranya seperti biasa, teman-teman biasanya kalau pakai Windows bisa pakai putih, kalau saya pakai Linux tinggal SSH root at 192.168.1.13. Oke. Aduh, ini SSH-nya tadi hapus, saya harus hapus dulu. SSH. SSH mana? Delete 8. Oke. F10. Oke, saya akan masuk lagi, clear. Masuk ke 13. Yes. Passwordnya tadi saya buat adalah oh ya, saya lupa. Passwordnya saya buat tadi adalah milenial 1 2 3 4 5. Oke. Sudah, saya sudah masuk di Orange Pi Lab LS. Oke. Oke ya, aman nih, udah. Ini kita bisa karena saya pakai root, berarti saya install dulu Python-nya. Di sini apt install yang belum itu kalau nggak salah lagi, apt install Python 3 dev karena ini penting, sama Python 3 pip. Ini yang proses pertama kali kita pakai si dia nih. Oke, ini yang kerja, jadi ini nge-remote, ini kerjanya nge-remote. Kalau mau ngeliat di jurnal, kalau kita ngeliat di komputer kita sendiri, jurnal CTL min F. Nah, kayak gini nih. Tuh kan, dia masuk, tuh ngapain aja. Oke. Yes. Oke, kalau nggak salah bisa kebuka ini. Oke, resortnya udah kayak gini. Oke, kelihatan ya teman-teman ya semuanya. Oke, ini kita lagi ngupdate Python-nya. Bukan ngupdate, kita lagi butuh si Python untuk menjalankan aplikasi LMS belajar daring itu. Jadi pakai IoT, pakai alat komputer kecil, kemudian nanti apakah nanti IoT-nya bisa? Nanti ada di MQTT, kita nanti ada materi, mudah-mudahan bukan saya lagi. Pusing teman-teman kalau ketemu saya. Udah Python-nya dikebut, ininya dikebut, tujuannya tetap nanti kita kakak-kakak bisa tetap belajar di ruangan ini untuk belajar tentang pendalaman tentang sistem. Oke. Oke. Enable to patch my bearing. Allah, minta diupdate dulu sudo apt. Nggak usah pakai sudo, Pak. Apt update, dia minta diupdate dulu. Saya pakai arm dia. Oke ya teman-teman, ini cara-cara saya sampaikan, bukannya cara-cara, ini bikin IoT-nya, tapi gini pertanyaan, IoT itu kayak sensor nggak? Saya bilang segala sesuatu yang berbasis IT, ya berbasis internet itu adalah IoT. Ya, diantaranya alat-alat sensor masuk ke. Nah, tapi saya memanfaatkan teknologi ini adalah untuk pengembangan belajar daring. Beda sih memang.
bukan IoT, tapi sama saja karena itu adalah pemanfaatan dari internet protokol. Oke. Coba netstart min LTP. Netstart min NLTP. Oke. Netstart saja jangan NLTP. Ya, cakep. Oke, kita masih update. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja di chat ya. Silakan tanyakan. Pengen main ke markas aja buat ngulik nih. Ya, kalau tidak pandemi saya sebenarnya senang di Semarang di GRMS, tapi karena pandemi kita pengen sebenarnya sih apa ya nguliknya di tempat terdekat, terutama di Semarang lah ya. Jadi absennya di mana Kak? Pada saat kakak-kakak otomatis login itu di dashboard itu dia udah nge-record. Dia udah ada nge-record, ada datanya, jadi kakak nggak usah absen. Jadi ditanya absennya di mana Kak? Nggak usah, langsung otomatis di dashboard akan tersimpan. Oke, ada lognya. Oke. Kaca itu baterai. Oke. Ada pertanyaan silakan tanya aja di sini. Saya selalu bilang bahwa komputer-komputer sekarang itu walaupun kecil itu bandel-bandel. Jadi si pertanyaan gitu, Orange Pilot itu kalau mau dijadiin Android bisa nggak? Bisa. Bisa nggak Orange Pilot zaman dulu saya masih di era tahun 2000-an. Bukan di era 2000-an. 2010-an ketika Raspi lagi keren-kerennya masuk di Raspi versi 2, kita ngembangkan namanya untuk televisi. Jadi bikin IPTV pakai IPTV ya, internet protokol zaman itu masih konvergensinya masih kurang 2010 kalau tidak salah lagi ya. Yang saya ingat betul itu di Tasikmalaya di Ciamis, kita ngajarkan bagaimana membuat sebuah IPTV internet protokol televisi. Itu menggunakan ini. Kak, kalau pakai PI yang itu transmitnya maksimal menerima beberapa perangkat. Oke. Jadi transmitternya saya sudah coba ya. Kita sudah coba itu bisa masuk 40 ya. Nanti pada saat kita jadikan siapa ya? Kita jadikan di access point, jelas nanti ada cara merubah WiFi itu menjadi access point ya. Itu bisa 40 yang masuk. Cukup lumayan. Bahkan kalau misalkan kita rating lagi, contoh lah ya, kalau saya pakai sistem yang di sana menggunakan PHP dan MySQL, itu pasti yang masuk sedikit dan pasti loading baca database-nya itu lama. Oke. Dengan sistem kita buat ini di Python, teman-teman masuk dashboard itu kayak buka cepat. Padahal bukan masalah cepat, tapi ketika ada antrian database itu jelas akan makan duit. Gitu loh. Dia kan pasti muter uang itu pasti ada selang waktu. Nah, kita buat itu kerja tanpa ada selang waktu sehingga berapa yang masuk di atas 40 sampai 50 itu bisa masuk. Bagaimana aplikasi yang ditanam di dalam IoT di dalam BI. Oke, jelas. Ada lagi pertanyaan? Wow, dibongkar semua di sini. Oke, saya tidak upgrade. Oke, install Python 3D. Yes. Selama kita menggunakan tidak menggunakan sistem database MySQL atau Postgres di mesin Pi itu aman. Jadi yang bikin lama itu adalah queuing, antrian pada saat kita ngakses. Tadi kita pagi jam 1 jam, nggak sampai 1 jam sih, cuma berapa menit, itu loss database kita. Bukan loss ya, karena saking banyaknya, karena ini nggak pakai sistem koneksi. Itu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi ketika kita restart lagi sistem WSGI-nya lancar. Gitu loh. Jadi tetap ini pakai apa? Asli kalau pakai database yang lain saya sudah coba itu pasti dia gini, ketika kita mau masuk ke browser itu agak lama muter, kemudian TikTok itu database-nya belakangan. Nah, kalau ini enggak, database sudah bisa jalan sebelum si browser ngebuka. Itu kelebihan dari apa ya? SQLite itu kecil banget, kemudian si Python sama SQLite dekat, dan selanjutnya untuk
untuk sistem IoT itu kita lebih banyak. Kenapa pakai Python? Teman-teman sudah ada yang tahu Pboard? Halo? Kakak-kakak sudah tahu namanya Pboard? Pyboard. Ini sudah tahu? Halo? Baru tahu? Yang belum tahu silakan kasih tahu ke saya. Ini udah ada yang tahu. Kakak-kakak semua? Ya belum tahu Kak. Kak, berarti nanti install SQLite juga. Nggak usah diinstal, udah otomatis ketika kita install Python udah ada SQLite-nya. Jadi SQLite itu nggak tahu kenapa sama si Python itu udah ketika kita install Python SQLite udah ada gitu. Nggak ngerti saya. Tapi kalau yang lain pasti kita harus namain modul yang lain. Kalau di Python 3 itu udah langsung. Oh, nggak usah kita install. Nah, ini MicroPython ini sebenarnya adalah teknologi, bukan teknologi. Ini IoT pakai boardnya mereka dan ini menggunakan sistem Python. ESP32 bisa sudah menggunakan MicroPython. Oke, saya akan masukkan ESP32 bos. Sayang, kamu pindah ya. Oke. Namanya ESP32 MicroPython. Oke, ESP32 sudah bisa digunakan menggunakan Python. Jadi kita ngodingnya pakai bahasa Python, anjir. Dan itu ngejalanin IoT, yaitu menjalankan ESP32 yang kecil. Keren banget, asik. Pokoknya asik-asik aja sama saya sebagai narasumber. Oke, itu MicroPython. Aduh, capek juga ya. Oke, kita lihat lagi. Sudahkah dia melakukan... Oke, masih belum. Sabar ya. Internetnya, masalahnya, ini internetnya saya harus bagi-bagi. Satu harus ngeliatin server, satu lagi dipakai sama teman-teman ini. Sama Zooman juga lagi. Aman. Oke, kita tunggu masih 47. Oke ya, ini kita ngejalanin si server ini pakai Python. Kita akan lihat berapa cepatnya dia ngakses, kemudian bisa di loading, kemudian nanti media LMS yang kita buat dengan teman-teman tim Patriot, yaitu Patriot itu adalah program akselerasi teknologi IoT dan robotika. Itu apa ya? Kita kembangkan bahkan dengan teman-teman andalan di Provinsi Jawa Tengah, di Kuarda, di Jawa Tengah, kita buatkan namanya Bedari Loka. Bedari Loka itu belajar dari lokal tanpa kuota. Jadi Bedari Loka ini sebenarnya bisa menjadi sebuah produk teman-teman di penegak pandega. Jadi kalau kita ngopreknya bisa online gitu ya, kemudian ada support si alat yang kecil ini, kemudian kita isi, kemudian kita bagikan lagi. Bukan hanya kita ngerjain melakukan kerja baktinya. Kalau kita cek kerja baktinya, bikin sistem, taruh alatnya, kemudian itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu bedanya sedikit, bedanya itu aja. Oke. Oke, ini masih ini yang saya tampilkan ini sebenarnya set menginstal Raspi ya, Orange Pi ya, bukan komputer yang lain. Itu kita lagi nginstal Orange Pi. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Aduh, teman-teman, ada pertanyaan? Monggo, tanya aja. Ini sudah. Oke, sekarang sudah nih. Sekarang kita mau bikin apa di sini? Berarti kita bisa jadikan dia menjadi MQTT. Nama MQTT itu untuk IoT disebutnya Mosquito. Jadi tinggal install namanya apt install Mosquito. Install Mosquito. Quito. Nanti saya bukakan apa itu Mosquito. Oke, dia install dulu. Yes. Yang suka di IoT ini ada namanya Mosquito Broker. Hai. Mosquito Broker. Ini adalah protokol yang dipergunakan
yang dulunya sebenarnya bukan punya ini, punya perusahaan Intel kalau nggak salah lagi. Kemudian akhirnya dibuka sama dia, sehingga kita bisa MQTT broker. Jadi kita bisa ngirim teks data yang ukurannya lebih kecil, itu sebesar 128 bit. Zaman masih era tahun 90-an, kita pernah 90-an ya, 90-an 2000-an kalau nggak salah lagi, 2000-an itu kita pernah nyoba membuat pengiriman data menggunakan frekuensi 2 meteran. Oke. 2 meteran itu frekuensinya antara 800 di bawah 800 MHz. Dia nggak masuk di mikro, dia di gelombang UHF, atau saya harus ingat-ingat lagi. Itu menggunakan LANCAT, namanya LANCAT Yamaha. Yamaha dulu cuma satu yang bisa pakai Yamaha, itu harus pakai LANCAT. Itu kita bisa buat gelombang di mana kita numpang internet, masih zamannya susah banget internet, itu kita bisa ngirimkan data sebesar berapa bit gitulah, kecil banget. Artinya gelombang itu bisa dipakai untuk pengiriman data. Nah sekarang internet protokol karena bandwidthnya cukup lumayan, menggunakan wifi, memakai 800 MHz, itu ukurannya bisa sampai megaan, itu datanya bisa dikirim lewat internet protokol, gitulah teknologinya. Nah ada yang namanya Mosquito. Nah ini yang nanti dia yang akan nangkep ngirimnya dari IoT itu menggunakan MQTT. Oke, MQTT, IoT, MQTT. Jadi ESP32 misalkan kirim ESP32 MQTT. Jadi nanti dia akan mengirimkan lewat MQTT. Publish, dia ngirim data. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam itu ada namanya MQTT. MQTT itu kita buat sendiri kalau di sini, sehingga kan ada trafficnya. Oke. Nah, si MQTT itu kalau di Linux namanya Mosquito. Udah kita install apt install Mosquito. Oke, ini udah jadi server, men. Asli ini udah jadi server. Ini udah jadi server, tinggal kita ini ada iklan di sini mengganggu saya ini. Sebentar. Dashboard dulu. Mana nih? Oke, lalu saya tarik nafas. Ada pertanyaan dulu silakan, teman-teman. Ada pertanyaan silahkan, chat aja di sana. Saya akan mau masuk ke sistem nambahin aplikasi. Chat. Berarti nanti install kira-kira belum tahu Kak. Oke, belum tahu. Tapi ya itu tadi teman-teman mengikuti materi di gelar itu adalah materi-materi ngenalin, tapi ngenalinnya teman-teman bisa berani ngulik gitu. Intinya semakin Anda berani ngulik, apa ya? Kalau ditanya gini, Kak, kita nggak punya infrastruktur. Oke, nggak ada masalah buat saya sebenarnya. Kalau mau buat itu silakan nanti teman-teman bisa pakai virtual mesin menggunakan yang namanya, kita kan nggak alat itu, kita bisa menggunakan apa sih, ya ampun saya lupa, itu pakai ARM popoho lah, teringat itu kita bisa bikin simulasi, kita bisa kerja secara simulasi. Oke, sekarang saya nggak perlu lagi ke display muka saya yang jelek ini, saya akan langsung buatkan di sini aplikasi. Tadi kita udah coba, saya tinggal ngedownload sebentar, mudah-mudahan saya masih bisa download aplikasi yang ada di sana. LS, saya masuk server lewat ini, SSH. Jadi dari OrangePi connect ke server. Add apa ya? Abdi
Abdi. Oke, saya mau ngambil dulu. Alah, kok salah passwordnya? Cakep. Cakep. My God. Tadilah yang saya harus ngedownload dulu, maksudnya itu tadi kita pakai LTE admin, misalkan ini nanti bisa dijadiin apa? Sebentar, saya ngedownload LTE admin di mana sih tadi? LTE admin, admin 3. Saya download pakai Wiget aja, gampangan. Sebentar, saya download, saya kayak Wiget aja cepetan. Wiget short code chip. Copy link, pakai di sini, masih ls, Wiget. Paste. Oke, saya download dulu. Oke. Ini yang tadi ikut Python, tinggal masuk ke sini, tinggal ngikutin aja. Ini kita lagi pasang di Raspi, OrangePi jadi server, pakai Python. Nggak pakai database MySQL, kita pakai SQLite. Oke, sudah kita unzip. Ini saya kerjanya di unzip 20. Unzip apa nih? Unzip P3. Oke. Oke, ini kerja di OrangePi ya, teman-teman. Kalau mau tahu ini nih yang saya buka itu menggunakan OrangePi Lite. Oke, MC. Saya selalu pakai MC gampangan, nggak belum diinstal. apt install MC karena buat mudahin direktori aja, bukan direktori. Yes. Oke. Teman-teman semuanya, nanti ada bukunya, ada petunjuknya. Saya belum sempat semalaman sama KDB itu lagi ngerapihin sistem, jadi nggak sempat nambahin buku-buku media. Yang penting bisa chatting, bisa masukin jadwal dan perintah-perintah dari sangat-sangat kerja. Itu udah seperti itu. Hanya tinggal nanti ini materinya udah ada, tinggal diuploadin ke ke dashboard teman-teman. Oke. Aduh, saya tarik nafas. Mohon maaf kakak-kakak semua. Kita bagi ilmunya. Oke. MC. Oke. Tadi harus ada folder namanya static sama template. Itu udah standar banget. Nanti kita buat filenya MC. Kita buat di sini karena di bawah root saya nggak mau keganggu. F10. Saya nggak mau keganggu. Ini masih root ya. Saya buat make directory aplikasi mkdir aplikasi. Saya buat di sini ls mc. Oke. Di bawah aplikasi saya buat folder namanya folder F7 saya buat directory static. Ini apa ya? Kayak folder itu saya pakai MC aja. Kalau teman-teman terserah sih. Kalau saya karena hitam putih ya udah jawabannya cuma pakai ini. Make directory kemudian tambah lagi make directory templates. Oke, selesai. Nah, si static yang tadi yang kita download itu, yang isi static itu adalah build, kita copy, kita pindahkan F6. Oke, kemudian disk F6 kita kemudian plugin F6. Cus, selesai. Sudah nih, sudah berarti template-templatenya itu pages F6 shoot, kemudian index HTML F6 shoot F6 oke. Sudah, sekarang kita akan F10 berarti sudah ada di sini. Kita install Flash. Belum, itu pip3 install Flash-nya. Oke. Asli teman-teman,
biasanya kalau diajarkan itu bisa berhari-hari. Kita bikin semuanya menjadi enjoy dengan Python tuh enjoy banget. 1 hari atau 2 hari. Dirutinin ketemu, aduh cepet banget men. Asli gampang banget. Apalagi kita mau bikin servernya juga aman. Nanti kita akan lihat resource-nya kayak berapa banyak, seperti apa kemampuannya. Saya ada beberapa PC virtual untuk masuk ke dalamnya. Kita pernah coba, oke, modul setup tool. Oh, belum tuh. Quick install setup tool sama setup tool. Dia belum. Maklum nih, Armbian belum semuanya, sama well biasanya belum. Oke, yeah, your connection internet unstable. Oke, kita lagi nyiapin dulu. Kemudian kita siapin tadi si file, aku pernah, nah ini kan, file ini tak copy. Saya jadikan file ini ke master di OrangePi. Jadi ini nggak pakai Nginx ya, nggak pakai nging, nggak pakai apa lagi, nggak pakai nging, nggak pakai apa, kecuali di hosting atau di server itu bisa aja pakai itu. Oke, lagi diinstal dulu sebentar. Saya ngopi dulu kakak-kakak. Selamat mengopi. Ini sudah. Kita ls berarti di bawah di aplikasi. Berarti kan ini kita buat file nano aplikasi.py. Aplikasi. Terserah ini. Ini mau aplikasi, mau nama kamu, terserah. Ini saya paste tadi yang di sana. Set, saya sudah dapat kan. Oke, ini register. Oke, sama seperti tadi yang dikasih, tapi karena kita tanam di komputer. Portnya jangan 5000, kalau mau bandel port aja 80 gitu, nggak masalah selama maksudnya di root. Ctrl X, yes. Port 80 kita jalankan Python 3 aplikasi PY. Oke, cus. Nah, kelas PTF-nya belum. pip 3 install, satu lagi yang belum. Jadi kalau kejadian kayak ini, no module name tinggal ketik pip 3 install cluster PTF. WTF. Oke. Waktunya tinggal setengah jam. Saya harus bukannya ngebut. Waktunya memang kayaknya makin kemari banyak yang makin menarik banget. Ini Oke, selesai Python 3 aplikasi PY. Selesai, Kak. Itu port 80 ya. Port 80 nggak bisa saya baca. Jadi berarti saya harus rubah ini nanonya menjadi aplikasinya 000. Biar saya bisa panggil dari luar. Oke, ini 0000. 0.0.0. Oke, portnya di 80, Ctrl X. IP dia saya if config. Itu IP-nya 113. Saya jalankan, maka saya akan browsing di komputer saya di sini. Oke, sudah jalan di port 80. Oke, saya buka browser 123. Oke, itu IP-nya tadi 192.168.1.13. Oke. Aman, Kak? Oke, sudah jadi. Oke, ini jalannya seperti apa? Kita lihat hardtop ya. Hardtop itu biar ngelihat di komputer berapa resource yang kepake. Clear, not clear. Oke. Perhatiin penggunaan resource dia. Oke, memorinya 493. Ini 119 memori karena ini frekuensinya. CPU-nya 4 masih jalan aman banget ya. 57 derajat aman. Di atas 80 biasa reset. Ini kondisinya. Jadi kita pakai ini bisa pakai sistem database. Oke. Saya ini yang tadi kita buat. Jadi ini udah jadi server. Jadi teman-teman, ini sudah jadi server. Tanpa Nginx.
IoT-nya ini bisa kita pasangkan aplikasi namanya aplikasi Bedari Loka. Jadi Bedari Loka ada di sini, otomatis nanti bisa di-share. Jadi connect masuk ke sini, ini jadi server. Nggak usah pakai komputer yang gede, cukup ini bisa dipakai untuk anak-anak. Jadi ini bisa nanti kita pasangkan desktopnya. Jadi selain ini bisa di-display, teman anak-anak SD kita yang di zona merah nggak bisa belajar, itu bisa lihat di TV, gitu bareng-bareng kelompok, kemudian bisa diakses sama gawai. Jadi fungsinya dua. Yang pertama masuk ke display sehingga mereka bisa belajar pakai komputer mini ini, nggak usah lagi pakai gawai, atau yang pakai gawai connect ke sistem ini. Oke ya kakak-kakak, ini IoT Internet of Things yang bisa membantu oleh teman-teman pramuka di masa pandemi ini sehingga teman adik-adik kelas kita masih bisa belajar. Oke, ada pertanyaan kakak-kakak, silahkan. Monggo. Aduh, silahkan kakak-kakak. Belum tahu kak, kok berarti install SQL. Silahkan kak. Halo, halo, halo. Silakan kalau ada yang nanya, apa kepusingan? Puyeng ini. Materi tadi ada yang ngikutin saya puyeng, termasuk masuk ke IoT puyeng lagi. Tapi bukan masalah puyeng. Tadi sekali lagi, teman-teman bisa buat ini cepat ya. Sangat cepat sekali ketika apa ya, untuk membangun semua sistem. Artinya bikin ini dijadikan, kalau LMS-nya dimasukin, yang punya Abdi keren banget men. Asli men. Sebentar. Saya lupa apakah sistemnya masih aman. Tadi saya lagi copy masalahnya. Sebentar. Saya pakai Eclipse. Saya kopikan dulu master-masternya. Eclipse. Ini saya pusing ini. Saya kopikan database yang ada di Abdi atau nanti dari Loka. Kita akan jalankan di sini. Bentar. Bikin server kayak bikin mainan ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita berharap teman-teman sudah sampai ke tingkat apa ya, bisa merancang sebuah sistem. Bahkan saat ini kita lagi ngembangin gimana ESP32 dengan ukuran cukup lumayan, dia itu sampai 2 giga. Itu kita tanam aplikasi Python di dalam, sehingga di dalamnya sudah ada sistem, tinggal bagaimana caranya dengan micro USB kita bisa panggil USB yang ukuran 2 tera. Itu lagi ngoding dari kemarin. Kalau itu berhasil keren banget, jadi makin murah meriah aja deh. Oke, ini ada masalah tadi. Oke, tadi ada masalah. Keren kan? Ada masalah gara-gara tadi di copy. Salah, saudara-saudara. Tempat saya gara-gara tadi di copy. Keren. Oke. Bentar. Ini gara-gara apa? New connection. Sebentar. Kakak, saya abdi.patriot.org. Saya ngambil yang udah jadi. Mudah-mudahan. Oh, Abdi, dia nggak ngerti. Cancel. Nah, bandel kamu kalau di sini baring Patriot. Salah, bukan Patriot. Pitonesia org. Next. Finish. Selesai. Saya akan coba masuk. Connect. Salah connect, saudara-saudara. Harus di-setting terlebih dahulu. Oke, saya lebih seringan pakai mudah-mudahan salah. Apply. Oke, saya stop share dulu. Oke, connect.
Yes. Cakep. Oke, saya copy sekarang ini ke sebentar. Template server log. Ini gara-gara saya akan copy ini semua. Bentar. Copy ke lokal. Sebentar teman-teman ya. Saya copy dulu sebelum saya pindahkan ke bentar, paling gampang itu adalah saya masuk ke server connect new connection saya. Oh, saya belum share ya? Sebentar. Kakak-kakak semua. Stop share. Oke, SSH. Saya masuk ke IP 192.168.1.13. Oke. Finish. Ini saya konekkan. Saya pakai root. Karena tadi bikin root. Passwordnya tadi adalah milenial 12345. Oke, klik. Yes. Ini saya masuk, kelihatan di sini kebaca. Selanjutnya saya paste my di sini. Kan gara-gara apa sih ini jadi an error sirok. Nggak lah. Tadi saya copy apa gitu loh. Akhirnya jadi berantakan. Saya paste di sini. Allah Karim. Mohon maaf teman-teman. Paste. Transfer operation, transfer. Kenapa sih? Saya cuma ngopi ini aja. Aplikasi tab. Ini gara-gara tadi saya copy satu folder. Copy akhirnya berantakan. Saya biasa pakai ini masalahnya. Ininya copy saya ke bawah sini. Saya copy ke sini, paste. Harusnya mau. Nggak mau, men. Pakai apa ya? Saya copyin semua nih ceritanya. Saya masuk lagi di layar ke SSH, new tab, biar cepet nih. Masih ada 10 menit. SSH root at 192.168.1.13. Passwordnya apa tadi? Milenial 12345. Jos. Masuk ke server SFTP. Share. Mohon maaf, saya agak banyak yang ada di baring sebentar, baring at baring.pitonesia org. Oke, sebentar. Bukan, ya kan lupa kan passwordnya. Bandel SFTP link. Oke, share lagi, share screen. Oke ya, ini saya lagi di server. Cus, buka salah baring. Oke, aplikasi. Oke, ini yang akan kita pindahkan. Shoot, kontrol tambah bintang shoot. Pindahkan ke aplikasi di bawah template. Oke, saya copy dari sini antar server. F5. Oke. New existing. Yes. Oke. Sudah nih. Selanjutnya saya bukan itu lagi. Yang ini yang saya kopikan dulu. Tab. Yang dipindahkan abdinya kita copy F5. Oke.
F5. Nah, cakep. F5. Oke. F5. Oke, selesai. Satu TXT apa ini? Lupa saya. Oke, buku-bukunya belum saya pindahkan. Ini satu. Bentar, mudah-mudahan kuat kali ya. Ini buku-bukunya, jadi buku belajarnya saya masukkan di media kita. Oke, ini saya copy saja. Kita copy ke F5, F5, oke. Oke, dia ngopi ke Orange Pi. Ya. Ini lagi ngopi ke Orange Pi. Saya akan masuk tetap di sini. Saya Ctrl C, saya matikan. Saya akan jalankan Abdi PY. Tapi saya belum ganti Nano Abdi PY kalau nggak salah lagi. Kita rubah ke pot. Ini aplikasinya udah jadi. Oke, pot 80 00000. Oke. 0.0.0.0 pot 80. Oke, kita simpan. Ctrl X, yes. Oke. Kita jalankan Python 3 ABPY. Ini yang aplikasi yang Flashmail belum. Pip 3 install Flashmail. Karena Flashmail itu tujuannya untuk jawab mohon maaf, saya ditendang. Tadi saya mute ya. Aduh, kacau. Saya ngomongin apa dari tadi? Oke, saya ditendang dari jam. Oke, saya share lagi. Oke, saya jalankan lagi. Pip install. Kok ini lagi? Sudah, nggak usah. Kita sudah install. Python 3 Abdi. WisiPrint ini yang kakak-kakak pakai itu langsung otomatis keluar jadi PDF itu namanya WisiPrint. Jadi ketika bikin apa kartu kan langsung keluar langsung PDF, itu kita pakai WisiPrint. Oke. Aduh. Lihat lihat apa ya, penggunaan komputernya enak banget, kecil banget kalau dari sini. Sabar ya kakak-kakak. Oke. Oke, videonya saya matikan biar saya gampang apa. Oke, waktu kita sampai jam 3, masih ada setengah jam. Tenang. Tadi 1 jam, satu jam membuat aplikasi, sekarang 1 jam membuat mini server belajar daring dari lokal. Pala sebenarnya Oke. Sebentar. Nah, kita lihat kalau saya ngeliat ke komputernya baru CPU-nya pakai 65 derajat. Frekuensinya, memorinya turun naik. Oke, memori yang kepake cuma 163. Anjir, kecil banget asli. Coba kalau udah pakai MySQL, tobat. Oke, ini dia masih, ini saya masih ngedownload antar server, mesin to mesin. Ini sudahlah with error kode, yang penting bandel kamu, saya mau pakai. Oke, ini kalau nggak di nano deh. WisiPrint kok kenapa nggak bisa disita? Tak. Sabar.
Oke, ini sambil nunggu VC print selesai ya. Karena ini langsung ke engine. Nah, nggak mau dia CCFI return error. Kalau gitu saya edit aja di sini karena nanti sebenarnya belum dimanfaatkan banget sih. Plus VC print, di sini ada VC printnya enggak? Oke, nggak usah. X yes. Jalan. QR code lagi saya pasang. Kalau nggak salah lagi nggak ada deh. Install PY QR code. PY QR code. Saya ngejar teman-teman biar dapat semua ini materinya. Ini kenapa lama? Karena saya lagi pakai ruangan lain untuk mendownload. Ukurannya 2 GB. Si komputer ini kerjanya 2 tempat. Oke, sip. Python 3 please run. Aduh, PYPNG. Ada lagi yang kurang. PYPNG ini untuk gambar-gambar. Sabar, kita masih ada waktu setengah jam, kakak-kakak. Tenang. Kakak-kakak dapat belajar daring lokal menggunakan Python pakai Orange PI. Barangnya kecil, kita manfaatkan jadi server. Terus, go. Sabar. Ini saya pantau terus. Ini pokoknya saya udah test case. Itu aman lah ya. Aman buat untuk nanganin sistem. Ya ampun, import magic saya nggak butuh. Kenapa aku lupa nih masuknya? Magic itu aku nggak perlu karena aku nggak ngadain magic. Yes. Oke, sudah running. Ini sekarang kita buka ya. Sekarang kita buka di localhost kita itu adalah IP-nya 192.168.1.13. Oke, men. Tuh agak sebentar loh. Oh iya. CSS-nya ditaruh di mana Mas saya? Alah, capek deh. Iya, ini CSS-nya belum ke copy ini kayaknya. Bower komponen fast click, get. C. Oke, sebentar, nano abdi saya cek. URL path-nya udah benar. X. Saya lihat di sini. Ini masih ngupload MC. Ini static template. Abdi udah benar static. Oh, saya salah pakai teman-teman. Ini pakai LTE admin 2. Yang saya pakai, oke, saya ke sini saja lah ya. Saya skip, udah, skip, man, delete, dah, abort saja berhentiin, delete, man, dah dulu. Saya salah statik, nggak pantas lah dia nggak ketemu. Terus, dok, kita copy. F5, oke. Beda. Sebentar, kita pindahkan. Jadi salah JS-nya. Jadi saya pakai yang baring itu, yang dari lokal itu menggunakan LTE 2. Sedangkan tadi yang kita pakai itu download LTE 3. Itu beda banget di JavaScript sama di CSS-nya. Tunggu dulu, biarin, nggak masalah. Sebentar ini kok dia ngopi. Please. Sudah, Cin. Oke. Ini suka dibaca dulu sih sayangnya. Biasanya dia langsung trut gitu. Directory scanning di skip aja lah. Udah tinggal di copy. Oke. Saya tadi harusnya nggak usah yang lain. Tapi kita cek lagi di sini. Mudah-mudahan ininya sudah jalan. Apa?
Ctrl X. Oke, Abdi. Ini masalahnya cuma di ini di CSS. Nanti ini lagi di copy dulu dari server. Belum semua. Harusnya cepat banget. Ini static bower komponen, sabar. Jadi nanti ini sudah bisa jalan. Kita klik login. Nanti ini masalahnya cuma satu karena ini tampilannya saya masukkan saja, nggak masalah. Nanti CSS-nya ngikutin ini kok. Admin. Oke, ini udah masuk sebenarnya. Hanya masalahnya tampilannya aja yang kurang bagus karena ini sudah bisa ngatur buku. Nah, itu kan ini bukunya lagi di-download tadi sebentar saya berhentiin. Jadi teman-teman bisa ngatur. Ini masalahnya cuma satu, kasusnya adalah CSS-nya belum ke copy. Sebentar, sabar. Ada pertanyaan di sini. Cara buat server, dan ingat servernya kecil banget pakainya. Ini cuma sampai berapa? Kalau dilihat di sini, trafficnya kecil banget. Apa namanya? Resource-nya yang makan kecil banget. Oke, sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan, kakak-kakak. Aduh, kan? Oke, ada pertanyaan? Chat? Nggak ada? Halo? Sebentar, ini masih 3 menit. Mudah-mudahan selesai cepat ini. Coba saya buka. Oke, udah jadi nih. Kakak-kakak semua ini modelnya kayak gini, Kak. Udah kelihatan ya, Kak? Semuanya. Ini CSS-nya belum keluar ini. Ini atur buku. jQuery-nya belum panggil. Oke, ini saya kalau nggak salah lagi log out ya. Log out. Oke, sudah seperti ini. Oke. Ini gambarnya belum semua. Jadi ini sudah jadi aplikasi yang bisa jalan di komputer kecil ini. Itu doang cara membuat IoT mengembangkan teknologi berdari lokal. Oke. Murah, meriah, dan itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kita di tingkat SD ataupun SMP. Atau SMA juga kalau mau pakai silakan, kakak-kakak bawa sendiri. Ini saya masih sambil nungguin, ini belum semua nih. Karena masih di copy prosesnya, ini masih pada ngopi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan kakak-kakak semua. Silakan. Oke, ada chat. Kak, ada minimal spek perangkat untuk mengakses objek tersebut? Oh, nggak ada, bebas. Pakai mau ngakses pakai Android juga bisa. Oke, nggak ada minimal. Pokoknya intinya komputer siapapun bisa. Minimal sekarang itu kalau menurut saya zaman dulu itu udah keren banget komputer. Oke ya, ini cara buat komputernya. Komputer belajar daring, berdari lokal, pakai teknologi IoT. Jadi simpel banget, ini udah jalan, keren banget, cuma begini doang ya. Aplikasinya udah ditanam dan itu pakai Python, jadi kelas Python itu udah tinggal, ini masih ngopi aja ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak ngerti nih kenapa saya tadi salah, kenapa lagi saya copy antar server gitu loh. Padahal saya sudah punya yang admin versi 2, tinggal copy paste aja, udahlah, tangguh. Oke. Ada pertanyaan, Kak? Kalau nggak ada, saya mohon pamit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak semua. Ini adalah cara membuat membuat aplikasi, membuat sistem berdari lokal berbasis IoT Internet of Things, di mana bisa nanti ini bisa dijadikan MQTT server juga untuk belajar. Jadi kecil komputernya bisa dimanfaatkan oleh banyak hal. Dan tentu kembali lagi, selama aplikasi itu ringan, tidak memakan resource seperti ini, kalau saya tampilkan di sini, mohon maaf, saya akan saya share video. Oke, saya start video lagi.
Oke, di sini resortnya kecil banget, pokoknya kalau ngelihat itu cuma 125 MB dia makan memori. Kemudian ini CPU-nya juga 1,3%, kecil banget. Temperaturnya 58. Rata-rata kalau sudah saya hidupkan 24 jam itu cuma 60 derajat Celcius. Itu yang akses lebih dari 100 orang, nggak ada masalah. Keren. Jadi nggak usah khawatir selama sistemnya pakai yang ringan, resortnya tidak makan resort, itu enteng banget. Asli. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya mohon maaf, kakak siapa ya, kak Alif siapa sih yang jadi ini Kak Riki. Host? Iya, silakan. Ini Tanya boleh. Co-host, ada yang report. Kak Riki, silakan. Sudah selesai hostnya, silakan Kak Riki. Saya ditutup untuk materi tentang membuat IoT. Nanti ada tugasnya di sana. So simple banget, ada layanan aplikasi yang sudah jadi. Jadi teman-teman bisa ngetes nih bikin dari lokat tuh kayak gimana. Free. Oke, Kak, silakan Kak Riki. Terima kasih. Terima kasih Mas Jo. Sangat bermanfaat. Riki, silakan Kak Riki. Kak Riki mana? Dengar nggak suara saya ya? Tes. Oke. Suara saya terdengar? Kedengeran Kak. Bagus. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Jo atas ilmunya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup sesi ini? 5 menit ya. Kalau nggak ada ditutup aja. Soalnya kan kelasnya Kak Jo. Tidak ada ya, kalau tidak ada. Kelasnya Kak Jo nanti tugasnya di dashboard pasti. Login dashboard dulu. Nanti ada tugasnya di sana. Iya, nanti. Ya, Kak. Ya, nanti teman-teman bisa cek lagi di dashboard. Mungkin nanti tugasnya ada di situ dan juga media belajarnya akan dilampirkan di situ. Mungkin itu dulu ya. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sampai sekian untuk materi dari Kak Jo tentang IoT. Sekian dari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.